Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Dadan dalam Donglen Dongeng Onglen. Baik Ucil, kali ini kita akan menjelajah lagi cerita-cerita dongeng anak Indonesia. Kak Dadan, cerita hari ini dongengnya apa ya Kak Dadan? Hari ini Kak Dadang akan bercerita tentang terjadinya rawa pening. Teman-teman, Kak pagi ini akan menceritakan terjadinya rawa pening. Buat teman-teman di rumah, silakan menyimak dongeng dari Kak Dadang ya. Jangan lupa teman-teman juga harus banyak belajar dan membaca buku di rumah. Baiklah Cir, kali ini Kak Dadang akan bercerita terjadinya rawa pening. Kisah ini bermula saat ada wanita bernama Endang Sawitri yang hamil dan melahirkan seekor naga. Anehnya, naga yang kemudian diberi nama Baru Kelinting ini bisa berbicara layaknya manusia. Beranjak remaja, Baru Kelinting mulai menanyakan keberadaan ayahnya. Sang ibu pun mengatakan kalau ia sebenarnya anak dari Ki Hajar Salakantara yang sedang betapa di sebuah gua. Endang juga memintanya untuk menemui sang ayah. Dibekalinya Baru Kelinting dengan kelintingan semacam lonceng. Peninggalan Salakantara sebagai bukti kalau mereka memang ayah dan anak. Sesampainya di sana, Salakantara mengajukan satu persyaratan lagi sebagai bukti, yakni agar Baru Kelinting terbang melingkari Gunung Telomayo. Baru Kelinting ternyata berhasil melakukan tugasnya. Salakantara pun mengakui kalau ia memang darah dagingnya. Lalu Salakantara memerintahkan Baru Kelinting untuk bertapa di dalam hutan. Di saat bersamaan, penduduk desa Petok di sekitar hutan tersebut sedang berburu hewan untuk sedekah bumi. Tak menemukan satu hewan pun, akhirnya mereka membunuh dan memotong-motong tubuh Baru Kelinting. Saat pesta berlangsung, datanglah anak kecil-kecil dan penuh luka-luka yang sebenarnya merupakan jelmaan Baru Kelinting. Ia mengaku kelaparan dan memohon agar diberi makan oleh penduduk setempat. Sayangnya, mereka malah tak mengacuhkan dan mengusirnya dengan kasar. Baru Kelinting yang sangat sakit hati pun pergi ke rumah seorang janda tua yang ternyata mau memperlakukannya dengan baik, bahkan memberinya makan. Usai makan, ia berpesan agar wanita itu menyiapkan lesung dan menaikinya jika terdengar suara gemuruh. Baru Kelinting lalu kembali ke pesta. Ia mengadakan selembara dan menentang para penduduk untuk mencabut lidi yang ditancapnya ke tanah. Sempat menganggap aneh dan remeh, ternyata tak ada satu penduduk pun yang berhasil melakukannya. Semuanya menyerah. Mereka tidak bisa menyabut lidi tersebut. Kemudian barulah Baru Kelinting dengan mudah mencabut lidi tersebut. Ternyata
bekas cabutan lidi tersebut muncul air yang semakin lama semakin alirannya deras. Para penduduk desa itu pun tewas tenggelam di rawa yang sekarang dikenal sebagai Rawa Pening. Hanya ada satu penduduk yang selamat. Siapa itu, Ucil? Penduduk yang selamat itu adalah janda tua yang bersikap baik pada Baru Kelinting. Demikianlah cerita ini. Ada beberapa versi legenda mengenai terjadinya Rawa Pening yang ada di Kabupaten Semarang. Salah satunya seperti yang Kak Dadang bacakan ini. Buat ayah bunda dapat menceritakan kepada buah hati sebagai cerita dongeng anak sebelum tidur. Putra dan putri Anda pun dapat memetik pelajaran darinya, yakni untuk tidak menilai orang lain dari luar saja. Juga untuk tidak sembarangan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Hore, itu ceritanya buat teman-teman. Kadang-kadang udah menceritakan ceritanya tentang Rawa Pening ini. Ceritanya bagus ya kadang-kadang ya. Ya Ucil, buat Ucil dan adik-adik semua tetap terus belajar dan selalu membaca buku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.